Hai, jumpa lagi dengan Ibu Yulisana. Apa kabar kalian semua? Ya, kita bersyukur kita dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Ayo persiapkan dirinya dengan baik ya. Pada hari ini materi kita yaitu indahnya mengampuni. Waktu anak kita mau berangkat tadi, ibu memberikan dia uang untuk ia tabung. Ya, ajarkan anak kita suka menabung dari sejak dini. Bagaimana kabar sekolahmu tadi, Nak? Apa saja yang sudah kalian pelajari di sekolah tadi, Nak? Baik, Ibu. Tadi di sekolah kami belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tentang indahnya mengampuni. Ibu guru di sekolah tadi bercerita tentang Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Demi memperjuangkan nasib kaumnya, ia dipenjara lebih dari 20 tahun. Setelah Nelson Mandela dibebaskan dan memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan, sehingga terpilih sebagai presiden. Orang pertama yang diundang untuk makan malam bersamanya adalah kepala penjara. Padahal dalam masa hukumannya, kepala penjara itu banyak merugikan dirinya. Ketika para wartawan mengajukan pertanyaan kepadanya, mengapa Anda memberi prioritas pada kepala penjara yang sering menyakiti Anda? Maka jawab Mandela, kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Mengampuni berarti membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Anak-anak, siapa di sini yang tahu tokoh Alkitab bernama Yusuf? Saya, Bu. Dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, ia sadar bahwa dulu ayahnya terlalu mencintai dan mengistimewakan dirinya. Hal itu menyebabkan saudara-saudaranya iri hati dan mereka membencinya. Wujud dari kebencian itu, mereka menjualnya sebagai budak. Namun dia tidak membenci mereka. Tetapi Yusuf tidak secara otomatis mengampuni saudara-saudaranya. Dia menguji saudara-saudaranya dengan cara menyelipkan piala ke dalam karung adik mereka yang paling kecil. Yusuf ingin menguji saudara-saudaranya apakah mereka telah berubah atau mereka akan mengorbankan adik menjualnya sebagai budak. Ternyata saudara-saudaranya telah berubah. Mereka membela adiknya Benyamin serta menangisinya. Bahkan kakak tertua rela ditahan untuk menggantikan adiknya. Melalui cara itu, Yusuf mengetahui bahwa kini saudara-saudaranya telah berubah, dan karena itu, sudah waktunya dia menyatakan dirinya pada mereka dan memaafkan mereka. Yusuf tidak menanti supaya saudara-saudaranya ketakutan dan mengemis untuk dimaafkan, tetapi dialah yang mengambil inisiatif untuk mendatangi mereka. Dari ceritamu tadi, Nak, yaitu tokoh Nelson Mandela dan Yusuf, kedua tokoh ini memberikan keteladanan bagi kita
bagaimana kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Iya, Ibu. Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, ataupun rela meminta pengampunan pada seseorang yang kita rugikan dan sakiti. Banyak orang masih merasa sulit untuk mengampuni orang lain maupun meminta pengampunan atas kesalahannya, karena mereka selalu berpikir kalau dirinya benar. Memang, jika mengandalkan kemampuan diri sendiri, sulit untuk mengampuni orang lain begitu saja. Tetapi orang beriman dapat mengandalkan karunia Roh Kudus untuk membantu menggerakkan hatinya dalam mengampuni orang lain. Nah, Ibu juga pernah mempunyai pengalaman mengampuni waktu Ibu seusia kamu, waktu Ibu masih sekolah di SMP. Begini ceritanya, Nak. Melai sakula atun due biti bawi ara Rahel tuntang Tia. Ewen due bakawal. Tapi atun masalah je menampak ewen bakalahi. Metu jam istirahat Rahel tuntang kawala je beken uras melai luar. Bayat Tia bewe je melai huang kelas. Rahel tame huang kelas. Ie membungkar tasah manggau duit. Hel, narai jenggaumu. Duitku, tahi aku manggau, tapi jatun aku sundau. Duit te inenga bapakku akangku menabung. Coba ika menggau hindai. Iyo, kareh aku menggau hindai. Jatun ti duit te, mikeh ni haunduan ulu. Pasti tege ulu je menakawa. Tapi ulu beken melai luar. Baya ika ubewe Tia je melai hong kelas tu. Ela asal menuduh, Hel. Mikeh kalapea mingkes duitmu. Ingatku itu nah. Limbah kejadian te Rahel dia hakun bakawal dengan Tia. Ewen due benyem dia hakun bapander. Tuntang hakasingi jatun kedamaian huang atei ewen. Ije bulan tinai Rahel merasih buku pelajaran. Ie sundau duit jenihau metute. Duit te balihi melai buku pelajaran bahasa Inggris. Rahel sadar, wah aku salah jari menuduh Tia manduan duitku. Padahal ia jatun mandua. Andau jewu hindai huang kelas. Tia. Buhen ika mentehau aku. Maka aku je menakal duitmu. Tia, aku berlaku maaf. Tanggal jadi menuduh ikau menakau duitku. Sebujurah bikin ikau je mendua. Duit te jari sundauku melai buku bahasa Inggris. Tia, aku berjanji dia kilau te hindai dengam. Hakunlah ika mampun kesalahanku dengam. Yo, aku mampun ika, tapi ela ika mengulang tinai. Terima kasih Tia, ika tutuk kawalku je bahalap ate ya.
Setelah keduanya saling mengampuni, hubungan mereka terjalin dengan baik. Tidak ada rasa marah dan tidak ada rasa benci. Kedamaian, senyum dan tawa menghiasi hari-hari yang mereka lalui. Nak, coba kamu ucapkan doa Bapa kami. Baik, Bu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salah satu isi dari doa Bapa kami yang sudah kamu sebutkan tadi adalah mengampuni. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ibu, berapa kali kita harus mengampuni? Kali kita harus mengampuni, Yesus menjawab 70 kali 7 kali. Itu hanyalah simbol bahwa pengampunan itu tak terbatas. Semakin banyak pengasihan yang kita berikan bagi orang lain, semakin diberkati hidup kita. Ibu, di sekolah tadi saya juga mempunyai pengalaman mengampuni. Ibu kenalkan dengan si Tuti. Waktu ulangan matematika, si Tuti menyontek. Saya menasihati si Tuti agar tidak berbuat demikian. Tapi Tuti marah karena tidak mau saya tegur. Tetapi saya tetap bersikap baik kepada Tuti. Dan akhirnya dia meminta maaf. Saya pun memaafkannya. Bu. Baik sekali perbuatanmu, Nak. Teruslah berbuat baik, teruslah mengampuni, dan apabila kamu bersalah, jangan segan untuk meminta maaf. Jadilah anak Tuhan yang membawa damai dimanapun kamu berada, Nak. Terima kasih Ibu atas wejangannya. Demikianlah pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan materi indahnya mengampuni. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat. Ingat, Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Karena itu, kita pun wajib mengampuni sesama. Di akhir pembelajaran hari ini, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.